Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Irfan Jaisasmita. Kali ini saya akan membuat tutorial game eh, fitur favorit saya ya, yaitu pet tool ya, atau biasa umumnya disebut Bezier tool, karena penemu dari fitur ini adalah Pierre Bezier kalau saya nggak salah tuh. Mungkin di tempat lain namanya bisa jadi pen tool ya, atau curve tool, macam-macam. Tapi di game ini namanya pet tool. Langsung aja kita ini kita langsung kita kita ke materi. Di sini yang perlu kita ketahui dulu ya, mungkin navigasi dulu ya. Kalau saya tekan CTRL pada keyboard atau control dan saya scroll ke belakang ke bawah, maka dia akan ke menjauh. Dan jika saya scroll pada mouse, masuk CTRL saya tekan ya, saya scroll ke depan, maka dia akan mendekat. Nah, setelah itu kalau saya tekan scroll, saya tahan, maka dia akan seperti ini ya. Bisa juga tahan tombol spasi pada keyboard juga seperti ini sama. Jadi itu perlu ya kalau kita sedang melakukan pet tool, seleksi dengan pet tool. Jadi intinya adalah pet tool ini biasa kalau umumnya digunakan untuk menseleksi ya, seperti halnya ini, seperti ini tuh, rectangle misalnya ya kan, saya crop to selection maka dia akan menseleksi seperti ini. Sepertinya ini pakai apa namanya, ini ellipse ya, ellipse tool. Saya image terus saya crop selection maka dia akan mengcrop. Nah, kalau menggunakan ini pet tool, dia jadi lebih sesuai dengan gambar ya. Ini saya tahan klik kiri sekali pada keyboard maksud saya, daripada mouse. Terus saya klik, saya tahan dan saya sesuaikan dengan gambar. Jika gambar menghadap sana, maka saya geser menghadap sana ya. Dalam keadaan klik kiri masih saya tahan, jadi nggak saya lepas. Kalau ini kan saya lepas nih, awalnya saya lepas, klik, saya lepas. Ini saya tahan, klik, saya tahan. Ya. Terus seperti itu. Ini saya tahan, saya geser. Saya klik, saya tahan, saya geser. Seperti itu terus ya. Di sini saya bisa jalan langsung ke sini. Saya klik. Ini saya klik sini. Sebentar nih, saya klik sini. Saya klik. Saya klik. Saya klik sini. Jadi saya akan menyesuaikan bentuk dari, saya klik sini dulu ya. Klik. Habis saya ngedit di sini, saya pastikan ada di di ujung. Klik. Ini saya geser-geser. Jadi kita bisa menggeser-geser ini ya. Kita bisa menggeser-geser notnya. Ini kayak putih-putih bulat bunder-bunder ini adalah not ya. Dan kita juga bisa sesuaikan nih ininya, handle-nya ini. Jadi semacam setirnya gitu ibaratnya ya, pegangannya untuk kita edit. Dan kita bisa geser ini. Nah, tapi di sini yang perlu saya ketahui ya, jika di sini ada tiga ini ya, mode ya. Ini pertama mode desain. Semuanya edit mode semua sih. Untuk mengedit semua sih. Nah, ini mode desain. Mode desain itu untuk jadi dalam mode desain kita bisa menggeser not dan menggeser handle-nya.
Saya klik sini dan kita bisa membuat ini baru. Nah, itu mode desain. Nah, kalau mode ini, kalau mode apa? Mode edit kita bisa menambahkan dari node. Saya klik, nah, ya kan? Tapi kita nggak bisa menggeser-geser node-nya. Tidak kayak seperti mode desain. Mode desain kita bisa menggeser-geser node. Tapi kalau mode edit kita nggak bisa. Kita cuma bisa nambahin dan kurangin node. Ini saya kurangin, saya tahan shift ya. Saya klik. Tahan shift. Maksudnya di mode edit. Saya tahan shift, maka dia hilang. Saya klik, langsung saya klik ya. Dia akan nambah. Tahan shift, dia akan hilang. Ya, tapi di mode ini kita nggak bisa menggerak-gerakkan node. Kecuali handle-nya aja bisa. Nah, seperti itu ya. Dan di mode edit kita bisa menutup apa sih? Menutup hasil dari pad kita. Ini sebentar akan saya tunjukkan nanti. Jadi kita habiskan dulu ini, kita selesaikan dulu ini. Tuh, seperti itu ya. Mungkin butuh latihan ya untuk benar-benar terbiasa. Saya pakai ini, tadi pakai spasi bisa, pakai itu bisa. Sebentar nih, laptop saya tadi kurang baterai ini jadi rada gelap. Ya seperti itu ya. Kita buat. Dan ini kalau seperti ini bisa saya edit, saya tambah lagi note ya. Saya tahan kontrol ya. Saya tahan kontrol, dia akan ke bawah tuh, lihat tuh. Lihat sebelah sini nih, dia akan ke bawah. Saya tahan kontrol, terus saya klik. Terus saya kalau saya lepas kontrolnya, dia kembali lagi ke mode design. Sini makanya saya bisa pindahkan node-nya. Ini juga bisa saya saya arahkan gitu ya. Jadi ini setelah kalau saya arahkan seperti ini, dia bisa situ tuh, lihat. Sini dia bisa seperti itu tuh. Jadi nggak perlu di double klik kayak software vektor pada umumnya. Kalau di sini langsung, ini saya kesiniin, bisa saya edit lagi. Nah, ini ya tadi ya. Kalau saya klik ini, dia nggak akan nutup. Maka dalam design mode dia nggak bisa nutup. Dia akan pilih dari sana. Pilih dari sini, dari sana. Jadi kita bisa nerusin lagi nih, ini dari sana. Jadi kita nggak bisa nutup. Kalau nutup ini kita harus ke edit mode. Edit mode baru kita nutup. Edit mode baru kita nutup. Bisa nutup ya. Atau kalau kita nggak ingin ke edit mode dulu, tahan kontrol ya, tahan kontrol. Kita dalam edit mode, tahan kontrol, kita klik. Itu untuk penutupannya. Jadi nggak seperti di Photoshop ya, langsung bisa nutup. Nah ya seperti itu ya. Ini bisa kita bener-benerin dulu ya. Bisa kita gerak-gerakin dulu, atau mungkin pengen nambah node. Di sini pengen nambah node, misalnya kita ke edit mode dulu atau tahan kontrol. Ini ke edit mode juga bisa, ini klik. Terus kita kembali ke desain lagi. Kita baru geser. Atau kita ke tahan kontrol. Klik, kita lepas kontrolnya. Kita arahkan dia. Karena kita udah berada di desain mode.
Nah, seperti itu ya. Itu jadi itunya ya. Nah, eh kalau udah ya. Setelah ini saya ingin menjadikan ini sebagai sebuah seleksi. Ya, caranya saya klik ke sini. Selection from path. Klik, maka dia akan menjadi sebuah seleksi. Ya. Jika saya ini saya ingin hilangkan dulu misalnya apa sih kayak mode not ini yang warna putih ini ya. Saya ingin hilangkan dulu, mungkin saya ke tool lain, klik lain, maka dia akan menghilang dengan sendirinya. Nah, sekarang kalau jika ingin saya pengen ada lagi ya itunya apa mode not itu tadi ya. Saya bisa ke sini, ke pet. Kalau nggak bisa di sini pet, bisa kita, kalau nggak ada pet ini kita bisa ke sini, pet menu ada nih di pet ya. Saya klik 2 kali ini pada ini ya. Jadi dia ketika saya buat seleksi dia akan merekam. Saya double klik maka dia akan ada lagi. Saya klik yang lain lagi maka dia akan hilang lagi. Nah, setelah ini kalau umumnya saya pengen ke layer, saya klik di layer klik kanan, saya add alpha channel. Ya. Kenapa? Saya ingin belakang itu jadi kosong. Kalau saya delete begini dia kosong. Tapi kalau saya belum atau saya ini saya undo ya. Saya nggak masih bisa di alpha channel ya. Saya delete maka dia putih. Jadi saya butuh untuk membuat background menjadi kosong. Klik kanan, saya add alpha channel. Jadi kalau jika saya delete sekarang, maka belakangnya kosong. Jadi apa? Catur-catur itu pattern catur di belakang itu mewakili dari kekosongan. Tapi bukan ini yang ingin saya inginkan ya. Saya undo lagi. Jadi yang ingin saya kosongkan adalah putih luarnya karena saya ingin menseleksi gambar. Jadi setelah saya add alpha channel, ya, saya ke select, saya ke invert atau Ctrl I. Ini saya klik invert dulu, klik. Nah, setelah itu kalau saya delete, maka dia akan menghapus keseluruhan dari background, termasuk botol-botol lain. Ya. Setelah ini saya select, saya non. Nah, kalau begini, jika saya ke file, saya ekspor dalam bentuk PNG ke bentuk, coba ya, ini saya bentuk dulu, saya ekspor dulu ke bentuk PNG ya, ini PNG ini di botol ya, saya ekspor. Ini kalau saya ke Inkscape, saya buka, maka ini hasilnya, dia akan transparan. Coba sini saya kasih background, saya ke belakangin, dia akan transparan seperti ini, kecuali ini. Jadi itu ini juga akan saya bahas ya. Saya diam lagi. Nah, setelah ini ya, setelah ini tadi kita menggunakan apa, selection kan. Saya ke path tool lagi. Nah, jadi di sini dia ada tiga pilihan atau 4. Kalau 4 dia seleksi biasa ya. Itu ada bacaan path to selection. Yang kedua ada bacaan shift ya. Kalau kita tahan shift, maka dia akan menambahkan area seleksi add namanya. CTRL, kalau kita tahan CTRL, maka dia akan mensubtract. Kalau kita tahan shift dan CTRL secara bersamaan, maka dia akan membuat intersection. Maksudnya apa sih? Misalnya seperti ini. Saya buat lagi sini, pad bentuk segitiga. Ya. Terus saya tahan shift, saya klik. Maka yang terjadi adalah dia
Ini harus ini saya juga nggak tahu kenapa ya. Seharusnya kalau saya pencet tahan shift add itu dia menambahkan. Jadi entah kenapa nih mungkin salah satu bug ya. Misalnya begini, ini kotak, ya, ini kotak. Saya jadikan seleksi ya. Trompet. Sebentar ini kotak. Ini saya hilangin dulu. Ini kotak. Nah, seperti ini maksudnya. Ini nih ya. Jika saya add, ya, saya dalam keadaan ini kalau saya begini ya, saya klik begini, saya begini, maka dia akan seleksi lama akan hilang digantikan dengan seleksi baru. Tapi jika saya dalam mode add, saya tambah seperti ini, dia akan menambah. Lihat, dia akan menambah kalau mode add. Jika saya ada di kotak dalam mode ini ya, tahan kontrol ya, subtract, maka dia akan mengurangi. Tuh, memotong seperti ini ya. Nah, kalau ini dalam subtract, jadi dia tengah-tengahnya ya, antara seleksi lama dan baru, itulah yang akan diseleksi. Jadi ininya, dalamnya. Paham ya? Nah, harusnya seperti itu. Saya ke pad dulu, saya double klik, lalu saya buat pad. Ya. Saya klik yang lain. Nah, ini harusnya jika saya buat saya tahan shift, harusnya dia nambah. Oh ya tuh, ini nambah tuh baruan tuh. Nah, ini nambah nih. Mungkin dia udah kembali ke ini lagi kali ya. Tuh dia nambah nih, harusnya seperti ini. Karena saya add. Nah, kalau saya subtract, maka dia akan tahan kontrol sini ya, subtract ya. Nah, dia akan berkurang seperti ini. Ini baru benar. Tuh, dia akan subtract. Ya. Nah, kalau dua-duanya, ini saya kasih lagi. Kalau dua-duanya, tahan CTRL sama tahan shift. Saya klik. Maka yang terseleksi adalah di antaranya. Di antara seleksi lama dan seleksi baru. Yaitu ini. Yaitu ya. Jadi dalam hal ini, saya pengen mensubtract ini nih, bulatan ini nih. Jadi saya akan menggunakan lagi bulatan ini. Nah, tahan kontrol ya. Ini saya benerin dulu nih. Nah, seperti ini misalnya. Nah, saya pengen subtract kan nih, pengen ngebolong ini juga kan. Jadi saya harusnya tahan shift ya, tahan shift, klik. Nah, itu malah nggak mau deh tuh. Mungkin dia bug lagi, saya tahan CTRL ya. Baru dia mau nih. Mungkin gimana, mungkin saya nggak paham kasusnya seperti apa nih. Saya setir Ctrl Shift A ya. Bukan Shift A. Saya klik yang lain. Jadi dia udah seperti ini. Jadi kalau saya klik kanan, ini udah alpha channel ya. Saya delete. Maaf, saya Ctrl I dulu, inverse. Saya delete, maka dia akan seperti ini. Saya Ctrl Shift A. Ya. Nah, tapi saya ingin nambah lagi nih buat lo kedua. Jadi saya pengen buat lagi. Ini mungkin kita cepetin aja.
seperti ini. Kita nggak usah rapi-rapi banget. Ya, seperti ini ya. Nah, saya ingin nambah ya. Jadi di sini saya ke ini, sektor, kayak saya shift, tahan shift ya, saya klik. Tuh, ini malah nggak mau nih. Saya tahan kontrol maunya nih, subtract. Ya, makanya ada tadi saya bilang ada bugnya mungkin ini. Oke, di sini saya tambah lagi nih. Jadi yang harusnya subtract eh, jadi add, yang harusnya add jadi subtract. Oke, di sini sebentar, ini saya mungkin nih add juga nih. Saya tahan shift, add, Ctrl shift, saya lain lah. Dah, ini seperti ini ya. Terus yang ketiga, mungkin saya pengen menggunakan ini, apa, pad. Saya kontrol yang ini, klik. Bukan yang ini klik. Nah, terus saya akan ke move. Saya ke sini. Nah, caranya mungkin lebih praktis ini. Ya. Terus ini saya klik ini ya, subtract ya. Add ya. Harusnya subtract, harusnya add. Coba ini, tapi maunya ini subtract. Kalau saya tahan kontrol baru dia mau tuh. Aneh, mungkin ini bugnya ya. Saya pakai versi berapa di sini? Saya juga lupa nih. Dah. Terus saya double klik yang ini. Ya, terus saya ke move tool. Saya ke move, saya pindahin ke sini. Oh, ini kurang ini, belum saya ke ini dulu. Ke design dulu. Saya ini. Dah. Saya ini lagi. Saya add lagi, tahan shift. Saya ke ini lagi. Nah, seperti ini ya. Terus ini jangan lupa, ini bisa saya lakukan di sini juga ya, menggunakan ini ya. Jadi sama seperti dengan ini ya. Ini. Dah. Ini saya delete misalnya. Nah, oh ini belum. Ini juga saya klik lagi, bentar ini gini aja biar cepat.
Udah, saya ke add, tahan sih. Ini ya. Terus saya delete, set strip A. Nah, ini bisa kita ekspor dalam bentuk PNG ya. Gitu ya. Ini kalau saya file, save as, jangan save as, export, file, export. Kita yang botol tadi aja. Ini kali ya, ini ekspor. Nah, ini hasilnya bisa kita masukkan ke Inkscape. Gitu ya. Nah, seperti ini misalnya. Selain dari itu ya, kita juga sudah, saya ke ini dulu. Ini juga ya. Saya bisa juga menggunakan ini ya tadi ya. Ini belum saya jelaskan tadi, ini fill path ya. Jadi menggunakan ini sebagai isi ya, tanpa harus dibuat ini dulu. Warnanya akan sesuai dengan ini ya, foreground ya. Ini background, ini foreground. Kalau background, latar belakang, ini foreground. Jadi kalau saya fill path, saya solid color, saya fill, maka dia akan warnanya sesuai dengan ini. Kita boleh milih, terserah. Saya fill lagi, fill ya. Jadi itu guna fill. Nah, kalau ini, kalau pattern, saya fill dengan pattern ya, Ini kita bisa milih patternnya di sini ya. Ini bisa pilih, kalau nggak ada kita bisa pattern menu, bisa adain. Kita bisa pilih di sini ya, mau patternnya apa. Misalnya ini, ya kan? Kita bisa isi dengan fill path, pattern, fill, gitu ya. Yang ketiga ini adalah stroke path. Kalau saya stroke path, ini solid color tadi sama. Jadi saya stroke langsung klik, maka dia akan garisnya ya. Nah, ini stroke path ini bisa saya kecilin. Wine lightnya berapa, nih bisa pakai 1 mm inci pixel, atau mungkin pakai poin aja PT. Ini warna sesuai dengan ini juga ya, mungkin warnanya mau apa, misalnya mau merah, oke. Stroke, maka dia akan seperti ini ya, bukan merah ini mah ya. Stroke itu dia merah. Pattern juga bisa ya, patternnya nih, pattern sama kayak tadi ya. Patternnya apa, misalnya coklat ini pattern, maka seperti itu ya, bisa ditebelin juga ya. Udah kayaknya gitu aja, maaf ya, banyak kekurangan karena entah gamenya yang bug atau mungkin saya yang kurang paham ya, jadi selebihnya itu aja, saya minta maaf. Sekian dari saya, Irfan Jaya Sasmita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.